Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Lina selaku dosen pengampu dari mata kuliah APP. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tugas APP kami untuk modul 2B. Izinkan saya, Astika Sriwijaya, selaku moderator pada presentasi pada pagi hari ini. Untuk presentasi yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis supply demand yang akan dibawakan oleh Franz. Kepada Franz, dipersilakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait analisis supply dan demand, di mana analisis supply dan demand ini selalu berkaitan dengan kegiatan yang ada di perusahaan yang menyangkut dengan permintaan dan penyediaan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Maka di supply dan demand itu akan terjadi ketika permintaan barang meningkat, maka harga yang diberikan itu pasti menurun. Dan supply dan demand ini menekankan pada pengembangan produk terhadap kepuasan pelanggan, penyediaan barang, penawaran dan kebutuhan serta hubungan antara supply dan demand ini selalu berkesinambungan. Supply dan demand akan dibuktikan dengan terjadinya kondisi keseimbangan pasar. Ini itu saja. Selanjutnya, analisis forecast permintaan pasar. Analisis forecast permintaan pasar adalah target atau prediksi yang dibuat oleh perusahaan untuk distribusi produk yang akan diluncurkan di masa mendatang dengan mengetahui apa saja permintaan dan kejadian yang telah terjadi di masa yang telah lampau. Tujuan dari forecast permintaan pasar ini sendiri untuk mengetahui permintaan yang akan terjadi di masa mendatang serta bagaimana produk yang akan diluncurkan ini dapat diterima di pasar di masa mendatang nanti. Next. Baik, selanjutnya adalah pengumpulan data historis karena produk kami ini berlatar belakang untuk UMKM ataupun usaha dari steam motor sendiri. Jadi kami melakukan pengumpulan data historis dari steam motor maupun steam mobil yang berada khususnya di wilayah Lampung. Pengumpulan data historis kami mengambil 5 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2022 hingga 2018. Jadi untuk kegiatan pengumpulan data ini kami hanya mengambil dari penjajakan Google Maps yang ada di wilayah Lampung, dikarenakan saat kami melihat dari situs BPS sendiri itu tidak tersedia. Dari BPS itu hanya ada data-data mengenai kendaraan bermotor yang ada di wilayah Lampung gitu. Jadi pengumpulan data untuk data historis ini kami lakukan lewat penjajakan Google Maps, di mana dari tahun 2018 hingga 2022 terdapat signifikan naik turunnya jumlah steam motor maupun steam mobil yang ada di wilayah Lampung, di mana paling tinggi itu ada di tahun 2022. Terdapat penurunan jumlah steam motor maupun steam mobil yang ada di wilayah Lampung pada tahun 2020. Itu mungkin bisa dikarenakan adanya virus COVID yang melanda dunia, sehingga itu berdampak kepada UMKM ataupun jenis usaha untuk steam motor dan juga steam mobil gitu. Jadi peningkatan dari data steam motor ini juga didukung oleh data dari penggunaan transportasi
di wilayah Lampung sendiri yang kami ambil dari datanya dari 2012 hingga 2023 data terbaru. Jadi setiap tahun memiliki peningkatan yang cukup pesat, di mana setiap tahun kurang lebih terdapat peningkatan sekitar 100.000 kendaraan yang ada di wilayah Lampung. Maka itu juga berdampak pada data historis tim motor maupun tim mobil yang di Lampung yang semakin lama mengalami kenaikan seperti itu. Oke, berikutnya terkait pemaparan data historis untuk pengumpulan data target forecasting, kemudian dilakukan pengecekan autocorrelation dari data-data yang sudah didapatkan, yakni dari data STIM motor atau mobil yang ada di Provinsi Lampung dari rentang waktu 2018 sampai tahun 2022. Yang mana hasil pengecekan autocorrelation ini untuk mengukur apakah data yang kami gunakan itu memiliki tren atau tidak. Nah, berdasarkan pengecekan autocorrelation dengan menggunakan bantuan dari software Minitab, didapatkan bahwasannya nilai ACF untuk 4 lak itu berada pada korelasi, artinya data kami memiliki tren. Karena pada dasarnya perhitungan mengacu pada penilaian apabila data itu memiliki tren, itu data nilai ACF itu kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Sehingga data autocorrelation kami menunjukkan bahwasanya data kami itu nilainya kurang dari minus 0,05 dan lebih dari 0,05. Sehingga data kami dapat dikatakan memiliki tren, sehingga layak untuk dijadikan acuan untuk proses forecasting. Nah, kemudian setelah di autocorrelation, yaitu melakukan proses forecasting untuk 10 tahun ke depan, yang mana untuk pengukuran ini menggunakan trend analysis, yaitu menggunakan linear trend, kemudian ada growth model, sama quadratic trend model. Nah, dari ketiga trend model tersebut didapatkan nilai MAP, MAD, dan MSD, yang mana nilai terkecil itu ditunjukkan oleh nilai dari kuadratik, sehingga forecast kami mengacu pada metode kuadratik untuk menentukan berapa pangsa target forecasting kami untuk 10 tahun ke depan. Nah, hasil forecasting menunjukkan menggunakan metode kuadratik, yaitu ada peningkatan mulai dari periode untuk 2023 sampai dengan 10 tahun yang ke depan, yang mana start dari 1.282 jumlah STIM sampai untuk 10 tahun ke depan itu ada 6.270 STIM motor. Nah, berikut ini dapat dilihat bahwasanya untuk tren dari forecasting kami untuk periode pertama hingga periode 10. Berikutnya disampaikan teman saya. Ya, selanjutnya ada perencanaan market share. Pada umumnya market share adalah proses strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan tujuan dan strategi guna mencapai atau mempertahankan pasar tertentu. Maksud market share mengukur seberapa besar bagian pasar yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk persentase dari total pasar yang ada. Bisa dilihat di sini ada alur perencanaan market share. Dimulai dari input data market share kompetitor, menghitung market share perusahaan berdasarkan persen, market share kompetitor di tahun pertama, menemukan persen market share untuk 9 tahun ke depan, dan terakhir outputnya market share untuk 10 tahun ke depan. Oke, berikutnya menentukan jumlah market share. Ini berdasarkan dari jumlah data yang diperoleh, kemudian dari kompetitor-kompetitor terkait yang memiliki desain ataupun produk serupa dalam bidang. Nah, untuk ini kompetitor kami sebagai perusahaan baru itu
ada mulai dari inferior, medium, dan superior yang menguasai pasar saat ini. Nah, kami menggolongkan ada 5 brand yang terkenal, itu mulai dari superior dan inferior. Yang mana untuk superior itu ada Penguin Indonesia, kemudian Meval dan Advance, kemudian kompetitor mediumnya itu dari Filtotech dan inferior dari McLaren. Yang mana kompetitor ini diukur dari kesamaan jenis produk yaitu filter air. Nah, untuk atribut-atribut dan bobotnya ini disesuaikan dengan atribut yang telah kami tentukan sebelumnya di modul sebelumnya berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan pada responden. Yang mana didapatkan untuk total persaingan kompetitor untuk PT Penguin itu ada 3,05, kemudian PT Filtrotech itu 2,77, kemudian McLaren 2,31, kemudian Meval 3,01 dan Advance dari 3,16. Yang mana untuk market share ini ada beberapa asumsi yang kami tentukan. Adjusted market share yaitu kami tentukan berdasarkan asumsi-asumsi yang kelompok kami bawa. Yang mana untuk menentukan market share dari perusahaan kami yang tergolong baru, untuk asumsi pertama, nilai superior itu market share itu dikurangi 2. Yang mana di sini 21 dikurang 2 itu hasilnya 19. Kemudian untuk kompetitor medium itu market share dikurangi 3. Kemudian untuk inferior itu market share dikurangi 5. Nah, alasan menggunakan asumsi ini itu didasarkan pada pemahaman kami yang menyatakan bahwasannya untuk superior itu lebih besar daripada medium dan medium itu lebih besar dari inferior. Sehingga di sini tersisa bahwasannya untuk perusahaan baru dan perusahaan lain itu memiliki market share sebanyak 15%. Nah, kemudian asumsi pertama sudah selesai yaitu ke asumsi kedua. Asumsi kedua kami mengasumsikan bahwasannya ada banyak perusahaan-perusahaan baru dan inferior selain dari perusahaan kami. Kami misalkan bahwasannya kedudukan mereka mempunyai pasar itu sebanyak 12%. Sehingga data untuk 100% market share untuk di Provinsi Lampung kemudian dikurangi dengan 85% dan kedudukan 12% dari perusahaan-perusahaan baru yang lain mendapatkan hasil 3%, sehingga kami menggunakan asumsi kedua menyatakan bahwasanya perusahaan kami memiliki market share sebanyak 3%. Nah, dapat dilihat berikut itu adalah diagram market share dan diagram Pareto market share untuk perusahaan kami. Selanjutnya adalah rencana strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran adalah pengumpulan dokumen atau data yang lebih merinci mengenai langkah-langkah dan strategi yang akan diambil oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pelanggan target. Langkah pertamanya adalah menentukan segmentasi pasar yang terdiri dari beberapa dimensi, kemudian menentukan target pasar, menentukan posisi pasar, menganalisis strategi 4P, dan terakhir adalah rencana pemasaran itu sendiri. Keunggulan perusahaan. Keunggulan perusahaan adalah suatu poin tersendiri yang diberikan oleh perusahaan di mana keunggulan ini bertujuan untuk menjadi pesaing kompetitor di pasar. Adanya keunggulan ini diukur dari produk serupa dengan kompetitor yang ada. Dibuktikan dengan diagram di bawah, yaitu keunggulan produk Hicklin ada 5 keunggulan dengan kondisi pasar saat ini berjumlah 3 poin. Next. Baik, selanjutnya merupakan identifikasi dari segmen pasar. Segmen pasar sendiri merupakan pembagian dari kelompok konsumen
atau pasar dalam suatu jenis bisnis untuk memiliki kebutuhan, karakteristik, ciri-ciri pelaku dan juga keunikan masing-masing gitu. Untuk suatu perusahaan itu untuk mempermudah dia memasarkan produknya, dia harus memiliki jenis pasar yang bersifat homogen ataupun lebih spesifik gitu. Dan jenis pasar yang bersifat homogen ini yaitu adalah segmentasi pasar. Berikut merupakan tabel dari segmentasi pasar sendiri yang mana dibagi. Yang pertama ada dari atributnya. Ini balik lagi kepada perusahaan masing-masing gitu. Untuk yang kedua ada psikografis atau skala usahanya. Ada yang besar, menengah ataupun kecil. Selanjutnya ada geografis ataupun lokasi usaha. Apakah dia memilih untuk di gedung kantor ataupun di convention hall ataupun convention hall ini seperti pabrik pembuatan gitu. Terus kemudian ada demografis ataupun umur perusahaan. Apakah ini target kita menjadi perusahaan baru ataupun dari perusahaan lama. Kemudian dari perilaku jenis usaha, dia apakah termasuk kepada jenis usaha jasa ataupun manufaktur gitu. Di sini terdapat dari atribut itu kan ada penilaiannya, ada yang plusnya ada 3, 2, 1, minus maupun tanda tanya gitu. Kalau untuk plus 3 ini artinya dia merupakan salah satu atribut yang sangat berperan penting gitu dalam bidang produksi pasar gitu. So, kalau misalnya yang plusnya 2 ini dia termasuk penting dalam bidang produksi pasar. Kalau misalnya plusnya 1 itu dia tidak boleh diabaikan gitu. Meskipun dia kurang penilaiannya kurang penting tapi jangan diabaikan untuk bidang produksi pasar. Kalau misalnya tandanya minus itu dia bisa diabaikan. Tapi kalau misalnya tandanya tanya itu mungkin masih ada pertanyaan ataupun dia bisa berperan penting terhadap detail produk tertentu. Seperti itu. Selanjutnya adalah identifikasi target pasar. Berdasarkan tabel sebelumnya yaitu identifikasi segmentasi pasar, maka di sini kami membuat yaitu sebuah gambar tentang target pasar, di mana berdasarkan segmentasi pasar tadi untuk skala usaha dari usaha besar, menengah dan kecil, maka yang menjadi target pasar kami adalah usaha kecil. Lalu selanjutnya untuk lokasi ada gedung perkantoran dan convention hall yang menjadi target dari perusahaan kami adalah convention hall. Selanjutnya ada umur perusahaan yang menjadi target kami adalah perusahaan-perusahaan baru, dan untuk jenis usaha target kami ada jasa dan manufaktur yang menjadi target kami adalah jenis usaha manufaktur. Selanjutnya ada identifikasi posisi pasar pada produk kami ini atau pada perusahaan kami ini lebih merujuk pada atributnya ada diambil dari kualitas, menggunakan jenis material ABS yang ramah lingkungan dan kuat, dengan kompetitornya produk menggunakan jenis material polypropylene, dan atribut selanjutnya ada ketahanan dan harga, desain, kemudian pakaian dan branding. Dengan harga pada Highlin mulai dari harga 200.000-an dan pada kompetitor biasanya lebih dari harga 500.000. Branding citra merek pada produk Highlin brand baru yang belum terkenal sehingga merek belum dikenal luas. Kompetitor brand sudah lebih dikenal dan memiliki citra nama yang cukup baik. Oke, selanjutnya adalah identifikasi strategi 4P, di mana identifikasi strategi 4P ini bertujuan untuk menentukan keinginan dan kepuasan konsumen dan menentukan strategi apa aja yang akan dilakukan oleh perusahaan terhadap produknya. Di mana 4P ini terdiri dari product, price, place, dan promotion.
Tentunya dari produk price, place, dan promotion ini memiliki kriterianya masing-masing, di mana seperti di produk terdapat kualitas dari bahan yang digunakan, di mana kualitas dari bahan yang digunakan pada produk kami itu sejajar atau equal dengan yang lainnya, dan bentuk dari desain produk kami kondisinya adalah equal. Kinerja dari produk kami itu lebih baik dibandingkan produk lainnya, karena kinerja dari produk kami itu memanfaatkan atau mengurangi limbah dari steam motor. Selanjutnya itu ada fitur produk, di mana fitur dari produk kami itu memiliki 5 jenis saringan yang ada, sehingga memastikan kalau kinerja dari produk kami ini akan lebih baik dibandingkan produk lainnya. Selanjutnya ada price, di mana kriterianya adalah realisasi harga, di mana realisasi harga kami equal dengan lainnya, biaya produksi kami equal, perbandingan harga kompetitor kami, produk kami equal, dan perkiraan harga berdasarkan benefit dan fitur-fitur yang didapatkan lebih baik dibandingkan produk lainnya. Selanjutnya itu adalah promotion, di mana kriteria yang pertama itu melakukan promosi melalui video promosi dengan menggunakan media digital seperti alat-alat elektronik lainnya, di mana itu kondisinya adalah equal, promosi dengan menggunakan strategi pemberian diskon equal, promosi melalui masyarakat menggunakan metode mouth to mouth atau mulut ke mulut itu equal, promosi dengan menggunakan bantuan dari pemerintahan atau lembaga yang terkait equal, dan promosi melewati media cetak seperti koran, majalah, dan brosur lainnya lebih baik dibandingkan produk lainnya. Selanjutnya ada place, di mana kriteria yang pertama yaitu lokasi penjualan itu kondisinya equal, lokasi produksi kondisinya equal, lokasi penyimpanan kondisinya equal, lokasi kantor kondisinya equal, dan daerah distribusi kita kondisinya equal. Selanjutnya itu ada analisis strategi, di mana tentunya dalam menciptakan produk yang diminati membutuhkan strategi yang harus ditempuh. Berikut adalah strategi dari identifikasi 4P. Yang pertama yaitu mencari bahan-bahan yang berkualitas, di mana bahan-bahan ini akan berpengaruh terhadap produk agar produk kami ini lebih tahan lama dan berfungsi dengan lebih baik dan seharusnya. Setelah itu kualitas dari produk kami ini menjadi penting juga, karena tentunya kualitas ini akan mempengaruhi konsumen, di mana konsumen akan menunjukkan mau tertarik atau tidaknya terhadap produk kami. Selanjutnya ada strategi yang kedua, di mana strategi yang kedua itu membuat desain yang praktis namun tidak menghilangkan fungsinya. Di mana desain yang diinginkan konsumen adalah desain yang cukup praktis, yang tidak ribet dalam menggunakan dan masih berfungsi sesuai dengan alat tersebut. Setelah itu kepraktisan mengartikan produk mudah digunakan dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk proses pemasangannya. Hal ini menjadi nilai tambah bagi produk mudah untuk dikenal karena desainnya. Selanjutnya itu ada strategi yang ketiga, yaitu memasang harga yang terjangkau dan sesuai dengan fungsinya. Di mana tentunya untuk harga terjangkau ini sangat-sangat mempengaruhi konsumen. Di mana yang kita sudah tahu pasti konsumen lebih memilih harga yang terjangkau dengan fungsi yang baik. Setelah itu ada strategi yang keempat, yaitu melakukan promosi, di mana promosi ini sangat penting terhadap perusahaan atau produk kami itu, di mana dari promosi itu kita akan menarik banyak konsumen untuk lebih mengenal produk kita dan lebih ingin untuk membeli produk kita, di mana promosi ini akan kita lakukan melalui dari media digital, penyebaran ke masyarakat, sosial media, dan berbagai macam lainnya. Setelah itu ada strategi yang kelima, yaitu membangun distribusi atau kemitraan, membangun jaringan distribusi yang luas, seperti berhubungan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, lembaga-lembaga lainnya, sehingga itu juga akan membantu promosi kita dalam produk ini. Oke, next. Selanjutnya ada rencana pemasaran jangka panjang dan jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan yang jangka pendek terlebih dahulu, yaitu kami mengambil 1 tahun pertama untuk kategori produk. Untuk pembuatan hak paten, ada produksi, ada quality control, dan packaging. Dimana untuk pembuatan hak paten makan biaya sebesar 3 juta rupiah, perencanaan pengadaan produk 500.000, pembuatan prototipe produk 1 juta, inspeksi produk 500.000, dan pengemasan produk, desain dan pengemasan produk serta pembuatan desain pengemasan produk sebesar 2 juta. Lalu untuk menentukan price, yaitu harga kompetitor, di mana kami melakukan survei harga produk serupa dari kompetitor
yang menggunakan biaya sebesar 750.000 untuk pembuatan promotion, yaitu pembuatan video, pengiklanan produksi secara digital kurang lebih 2 juta rupiah, lalu memproduksikan produk dengan cara bekerja sama dengan influencer sosial media yaitu 5 juta rupiah. Selanjutnya place, yaitu tempat, yaitu yang pertama adalah pemilihan lokasi produksi, di mana kami melakukan penyewaan pada tempat produksi sebesar 10 juta rupiah. Lalu kami melakukan pemeliharaan tempat produksi dengan biaya sebesar 3 juta rupiah, dan perizinan yaitu berupa administrasi perizinan tempat produksi sebesar 2 juta rupiah dengan total yaitu 29.750.000 rupiah. Oke, selanjutnya adalah rencana jangka jangka panjang dari produk kami, di mana untuk yang kategori produk itu yang pertama itu ada melakukan riset dan pengembangan produk Flaptem dengan biaya sebesar 6 juta. Terus yang kedua itu menentukan fitur dan keunggulan produk dengan biaya yang belum diketahui. Terus yang ketiga adalah melakukan evaluasi dan kritik dan konsumen di mana biaya yang belum diketahui. Untuk yang keempat adalah melakukan fiksasi produk mulai dari segi kualitas dan jenis bahan yang akan digunakan dengan biaya 1 juta. Setelah itu ada yang kelima adalah melakukan pengecekan pasar dan persaingan kompetitor segi kualitas produk dan fitur, di mana memakan biaya sebesar 800.000. Selanjutnya itu ada kategori price, di mana yang pertama itu adalah riset pasar dan analisa kompetitor dari segi harga dengan biaya yang memakan 750.000. Setelah itu menentukan harga penjualan produk dengan biaya belum diketahui, mengadakan promo dengan biaya belum diketahui, dan melakukan analisa dan evaluasi harga berdasarkan tren yang memakan biaya sebesar 750.000. Selanjutnya itu ada kategori promotion, di mana yang pertama itu adalah membuat website dan akun sosial media resmi untuk perusahaan, di mana akan memakan biaya sebesar 3.500.000. Setelah itu ada yang kedua, yaitu melakukan kerjasama dengan institusi pemerintahan atau lembaga terkait dengan lingkungan yang memakan biaya sebesar 5.500.000. Yang ketiga adalah melakukan promosi secara langsung dan dari sosial media dengan biaya sebesar 500.000, mengadakan event dan sosialisasi dengan biaya 3 juta, dan yang keenam adalah melakukan pemasaran pengembangan pangsa pasar yang lebih luas untuk daerah Lampung dan sekitarnya yang memakan biaya sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya ada kategori plus, di mana yang pertama itu ada survei dan penentuan target wilayah penjualan sebesar 500.000, penentuan lokal penyimpanan produk atau inventory sebesar 750.000, yang ketiga penentuan lokal distributor di setiap wilayah Lampung sebesar 750.000, dan yang keempat adalah distribusi produk ke distributor dan ke target market, itu memakan biaya sebesar 4 juta, di mana totalnya tersebut adalah 33.300.000. Selanjutnya yaitu adalah rencana jangka panjang 10 tahun, di mana terdapat kategori yang sama, yaitu produk, price, promotion, dan place, di mana untuk kategori produk yang pertama adalah melakukan riset dan pengembangan produk Flaptem dengan biaya per tahunnya 6 juta. Terus yang kedua adalah menentukan fitur dan keunggulan produk dengan biaya belum diketahui. Dan yang ketiga itu melakukan evaluasi dan kritik konsumen dengan biaya belum diketahui. Selanjutnya ada yang keempat, melakukan fiksasi produk mulai dari segi kualitas dan jenis bahan yang akan digunakan, di mana biayanya per tahunnya itu yaitu 1 juta, dan melakukan pengecekan pasar dan persaingan kompetitor segi kualitas produk dan fitur dengan biaya 800.000. Selanjutnya itu ada kategori price, di mana yang nomor satu adalah melakukan riset pasar dan analisa kompetitor dari segi harga, di mana biayanya itu yaitu 750.000 per tahun. Yang kedua yaitu menentukan harga penjualan produk dengan biaya belum diketahui. 3, mengadakan promo dengan biaya belum diketahui. Dan yang keempat adalah melakukan analisa dan evaluasi harga berdasarkan tren yang sudah ada dengan biaya 1.500.000 per tahun. Selanjutnya itu ada yaitu promotion, di mana yang pertama itu yaitu melakukan pengembangan dan pengelolaan website dan akun sosial media resmi perusahaan dengan biaya per tahunnya yaitu 4 juta.